Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kemampuan pinjol untuk mengambil tindakan hukum kepada para nasabah pinjol yang gagal bayar gitu ya. Nah, jadi di grup Facebook Raja Galba ini ada yang ditagih, dan di sini kalau bisa kita lihat ya, ada pasal 263 KUHP, lalu ada pasal 1238 hukum perdata, lalu 1365 KUHP perdata, dan pasal 378 KUHP. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini ya. Di sini ada beberapa mindset yang dimiliki oleh hampir rata-rata orang yang galbay. Ya, kita lihat dulu. Di sini ada komen, gak bakal nuntut karena sewa lawyer tuh duitnya gak sedikit. Biayanya bisa buat nutup utang lu ke oren. Gitu ya. Lalu ada lagi, gak mungkin masuk ranah pidana. Ini ranah perdata, betul. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada pinjaman. Seharusnya mereka harus cek secara detail sebelum memberi pinjaman dan lain-lain. Gitu ya. Nah, jadi ada satu mindset yang diyakini bersama-sama bahwa pinjol itu tidak akan menggiring nasabahnya ke jalur hukum karena biayanya yang mahal. Ya, rata-rata nasabah gagal bayar akan berpikir seperti itu. Di sini saya ingin luruskan lagi. Kalau menurut saya, pendapat bahwa pinjol itu tidak mampu atau sungkan mengeluarkan uang banyak untuk menyewa lawyer, untuk mengadakan sidang perdata, itu kurang tepat. Ya, kurang tepat karena kita tahu sendiri pinjol-pinjol ini bisnis triliunan. Ya, seperti yang bisa kita lihat di data ini ya, S-Pinjam itu menyalurkan dana sampai 4 triliun. Oke, nih ya, ini triliun keterangannya, triliun di sini. Oke ya. Nah, lalu isi cash itu 1,7 triliun. Ada kami 1 triliun. Krediva 1 triliun. Masa sih pinjol ini nggak bisa menyewa lawyer dan menggiring debiturnya ke persidangan? Pastinya bisa, ya kan? Pastinya bisa. Tapi pertanyaannya, kenapa dari tahun 2019 pinjol-pinjol ini ada, sampai tahun ini tidak ada satupun pinjol yang menyewa lawyer dan menggiring debiturnya ke pengadilan? Ya, kenapa? Jawabannya bukan karena pinjol ini tidak punya uang, bukan juga biayanya yang mahal, bukan. Pinjol itu mampu, ya. Pinjol itu mampu untuk menyewa lawyer. Tapi jawaban dari kenapa pinjol-pinjol ini tidak pernah menyewa lawyer dan tidak pernah menggiring nasabahnya ke persidangan, karena hasil sidang tersebutlah yang tidak menguntungkan perusahaan pinjol itu. Kenapa tidak ada keuntungan atau benefit sama sekali dari hasil persidangan tersebut? Karena nasabah ini tidak bisa dipenjara. Juga karena hasil dari persidangan itu Anda disuruh nyicil semampu Anda. Ya, Anda mampunya 50.000 per bulan, ya sudah toksah. Ya, pinjol nggak mau begitu. Ya, masih mending ditagih terus, masih mending ditakut-takutin daripada melalui pengadilan. Dan juga hasil sidang perdata itu tidak bisa memberikan shock terapi kepada para nasabah galbay lainnya. Ya, kan nasabah galbay itu banyak. Ya, misalkan ada satu sidang gitu ya. Ya sudah, wong sidang-sidang saja kok, tidak dipenjara, tidak disita hartanya, malahan disuruh nyicil oleh pengadilan. Ya, sebulannya 50.000 misalkan gitu kan. Ya, tidak ada shock terapinya kepada nasabah-nasabah lain. Maka dari itu pinjol ini dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mengambil langkah hukum. Ya, karena hasil dari persidangan tersebut. Oke? Nah, itu jawaban yang paling kuat. Oke? Jadi kurang kuat kalau ada pendapat pinjol ini nggak mampu sewa pengacara mahal. Karena nanti akan dipatahkan dengan pendapat kalau pinjol nanti beneran proses hukum gimana? Ya, misalkan ya, ada orang yang nggak pernah minjol nih. Ya, dia buta sama sekali sama yang namanya pinjol. Oke? Lalu Anda bilang, pinjol itu nggak mungkin nyewa lawyer. Ya, karena biayanya mahal dan lain-lain gitu kan. Orang yang nggak pernah minjol itu tanya lagi, masa sih bang? Mereka kan bisnisnya triliunan. Masa nggak mampu menyewa pengacara? Nah, patah kan kalau gitu kan. Kalau kita itu beralasan pinjol itu nggak mampu nyewa lawyer. Oke, nanti patah. Anda jadi takut lagi karena mindset pinjol nggak mampu nyewa lawyer itu terpatahkan. Nah, agar tidak patah maka diganti. Bukan pinjol itu nggak mampu sewa lawyer, tapi pinjol tidak mendapatkan keuntungan atau benefit sama sekali dari hasil persidangan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke penagihannya.
Oke, di sini DC ini bilang kami masukkan pengecekan dari pihak analisa bahwa ditemukannya data yang Anda cantumkan tidak sesuai serta melanggar aturan akad pinjaman. Begitupun aturan negara. Dengan ini Anda dapat kami tuntut jerat pidana pemalsuan data atau dokumen otoriter elektronik pasal 263 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini tidak mungkin ya karena tidak ada data fake atau data palsu yang bisa cair di pinjol tersebut. Oke ya, jika bisa cair data fake, maka yang bermasalah adalah karyawan pinjolnya, bukan dari nasabah tersebut. Ya, jika data fake bisa cair, maka di Indonesia tidak akan ada kemiskinan karena setiap orang satu kepala akan beli data fake 100, 200, 300 data fake sampai dia itu dapat 300 juta per bulan. Terus-terusan. Itu logikanya di situ, ya. Jika data fake itu bisa cair, maka tidak ada kemiskinan di Indonesia karena semua orang bisa minjol banyak. Oke, jadi ini nonsen ya, pasal 263 KUHP dan lain-lain itu. Oke, nah di sini ada lagi pasal jika Anda tidak ada kejelasan, tidak ada konfirmasi dan tidak ada itikat baik untuk segera menyelesaikan tagihan, maka kita akan proses Anda dengan tuduhan merugikan perusahaan dengan pasal 1238 Hukum Perdata dan pasal 1365 KUHP Perdata. Nah, ini juga nonsens ya karena tidak ada undang-undangnya, undang-undang hak asasi manusia atau undang-undang OJK bahkan ya yang menyatakan harus memberikan keterangan, harus memberikan konfirmasi kepada pinjolnya. Nasabah ini harus merespon DCWA, itu nggak ada. Ya, jadi sangat salah sekali jika Anda tidak membalas, itu merugikan perusahaan. Gitu ya, karena tidak ada undang-undangnya. Anda wajib merespon DC. Oke, selanjutnya di sini ada pasal 378 KUHP ya, tindak pidana pemalsuan identitas diatur dalam pasal 378 KUHP. Ya itu tadi, ya yang pertama ini. Oke, kalau semua orang bisa mencairkan dana pakai data fake, maka soon atau segera Indonesia ini jadi negara yang maju seperti Amerika karena setiap bulannya orang itu dapat pemasukan atau dapat penghasilan 300 juta dari pinjol yang diajukan dengan menggunakan data fake. Ya, seperti itu. Ya, Anda harus jeli, harus tajam pemikirannya. Jadi di sini saya ingin lebih menguatkan mindset Anda lagi. Ya, kalau Anda berpikir bahwa pinjol ini nggak bisa nyewa lawyer, itu salah. Ya, pinjol itu pasti bisa nyewa lawyer. Oke, tapi yang menjadi alasan kuat bahwa pinjol itu tidak akan membawa nasabahnya ke ranah hukum adalah karena tidak ada keuntungan atau benefit sama sekali dari hasil persidangan tersebut. Ya, nihil, nol, percuma nasabah ini dibawa ke persidangan karena tidak bisa dipenjara. Pinjol ini tidak bisa memberikan shock terapi kepada para nasabah gal buyers gitu ya, seperti itu. Oke, saya harap kita semua dari video ini belajar bahwa harus tetap siaga. Gitu ya, kita memiliki pendapat boleh, tapi kita harus mematahkan pendapat kita sendiri melalui pikiran-pikiran yang tajam dan hebat itu, ya, agar kita selamat ke depannya. Oke, bisa kita terapkan di hal apapun. Jika kita punya pendapat, kita patahkan dulu sekuat mungkin pendapat kita. Jika sudah tidak bisa dipatahkan, maka kita akan menjadi kuat. Oke ya, nah jadi inti dari video ini adalah gagal bayar di pinjol itu tidak bisa dipidana ya. Maka dari itu galbailah sebanyak mungkin pinjol-pinjol Anda itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pinjol nggak mau begitu ya, masih mending ditagih terus, masih mending ditakut-takutin daripada melalui pengadilan. Dan juga hasil sidang perdata itu tidak bisa memberikan shock terapi kepada para nasabah galbay lainnya. Ya kan nasabah galbay itu banyak. Ya misalkan ada satu sidang gitu ya, ya sudah wong sidang-sidang saja kok, tidak dipenjara, tidak disita hartanya, malahan disuruh nyicil oleh pengadilan, ya sebulannya 50.000 misalkan gitu kan, ya tidak ada shock terapinya kepada nasabah-nasabah lain. Maka dari itu pinjol ini dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mengambil langkah hukum. Ya, karena hasil dari persidangan tersebut. Oke? Nah, itu jawaban yang paling kuat.
Oke, jadi kurang kuat kalau ada pendapat pinjol ini nggak mampu sewa pengacara mahal. Karena nanti akan dipatahkan dengan pendapat kalau pinjol nanti beneran proses hukum gimana. Ya, misalkan ya ada orang yang nggak pernah minjol nih, ya dia buta sama sekali sama yang namanya pinjol.